Bunder. Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi kalau setiap hari Senin dan Sabtu itu ya kebetulan saya ada kegiatan olahraga teman-teman, badminton lah ini. Nah, badminton sama teman-teman. Oke, di pagi ini ya mau simpel-simpel aja, mau ngobrolin tentang ini investasi paling cuan tahun 2022 dan seterusnya. Oke, menurut teman-teman apa sih investasi yang paling menguntungkan untuk dilakukan dan dijalankan? Apakah deposito, apakah saham, atau properti, atau mungkin emas teman-teman? Jadi harus diketahui dulu nih, jenis investasi itu ada berbagai macam ya teman-teman, berdasarkan faktor resiko dan juga nanti akan disesuaikan dengan jangka waktunya teman-teman. Misalin untuk pensiun, jadi memang kalau untuk investasi yang fungsinya untuk tabungan pensiun maka harus runningnya itu jangka panjang, jadi mulai dini mungkin sejak usia 21 tahun. Halo Pak Cakra, shalom. Jadi mulai 21 tahun tuh setelah lulus kuliah, fresh graduate, masuk ke perusahaan baru, udah harus mulai nabung untuk pensiun, contoh seperti itu. Nah instrumennya macam-macam nih, ada yang high risk high return, middle risk middle return, ada low risk low return, tergantung sama portofolio teman-teman nih, seperti itu. Kalau masih muda, oke lah kalau misalkan mau ngambil yang high risk high return seperti saham ya teman-teman. Saham bukan robot saham ya teman-teman ya, tapi saham ya teman-teman, beda ya. Kalau saham itu kita biasanya pakai skill kita sendiri untuk buy and sell, atau misalkan kita bisa pakai tenaga broker lah, seperti demikian. Kalau robot kan kita serahkan ke robot ya teman-teman. Jadi better kita tidak ambil yang robot kalau saya, kalau yang lain kurang tahu ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk yang middle risk middle return itu biasanya dikelolakan gini, 50% di saham yang high risk high return, yang 50% bisa dimasukkan di low risk low return, seperti contohnya deposito ya teman-teman, ori, surat berharga, seperti demikian. Nah balik lagi yang ketiga, berdasarkan portofolio itu ada yang low risk low return. Contohnya apa? Ya contohnya tadi yang saya sebutkan ya deposito, ori, surat berharga. Terus kalau misalkan ada hobi yang pegangnya barang real, ya bisa beli emas batangan ya teman-teman ya. Seperti demikian, ada 3 macam. Nah ini juga tergantung sama ini jangka waktunya, seperti saya contohkan tadi. Kalau untuk tabungan pensiun ya harus diambil itu dalam waktu jangka panjang ya teman-teman, dilakukan sejak dini. Tapi kalaupun ya teman-teman saat ini udah usia 45 tapi pensiun usia 55 rencananya, kan cuma tersisa 10 tahun. Jadi harus benar-benar cari solusi tambahan nih. Jadi selain berinvestasi harus meningkatkan peran penghasilannya, sumber income-nya, supaya nanti tabungannya tercukupi ya teman-teman ya, seperti demikian. Oke, nah hari ini nih kan saya mau ngobrol nih, yuk ngomongin investasi paling cuan ya teman-teman. Cuan selamanya, nggak pernah merah ya teman-teman ya. Jadi akan menguntungkan terus ya teman-teman. Lah menurut saya nih, cuan atau investasi paling menguntungkan itu ya ini teman-teman. Nah ini contohnya olahraga ya teman-teman. Mana sih? Iki sih live. Lanjut. Nah ini teman-temanku nih. Nah nih, investasi paling menguntungkan selama-lamanya. Ya untuk jangka waktu sangat panjang teman ya. Investasinya itu tadi olahraga teman-teman. Jadi paling penting itu kita adalah investasi yang pertama kepala ke atas ya, otak kita ya, contohnya ya kita knowledge dan skill, dan juga yang paling penting itu adalah jasmani kita, body kita, fisik kita harus tetap prima teman-teman. Apa fungsinya kita punya surat berharga banyak, deposito banyak, saham besar nilainya, tapi ternyata sakit-sakitan ya, percuma ya teman-teman ya. Makanya kita harus melatih diri untuk belajar lah. Kalau belum terbiasa olahraga ya belajar. Kayak saya ini kan sudah agak lama berhenti badminton,
karena pandemi. Jadi saya membangun nih kebiasaan yang bagus yang mulai tertinggal karena pandemi dulu ya. Ini contohnya badminton, olahraga. Jadi setiap Sabtu dan Senin teman-teman. Di prosesnya itu memang bertahap ya teman-teman ya. Mulai dari cari teman ya, kalau saya badminton itu ya diawali dari 2 orang, ternyata ketemu nambah sampai dengan 8 sampai 9 orang. Itu sudah sangat luar biasa enak teman-teman kalau bisa ketemu teman yang sama-sama suka badminton barengan, olahraga teman-teman. Jadi kalau tahun-tahun ini kita harus benar-benar concern ya sama kesehatan kita ya. Jadi ternyata kalau kita ngelihat record dari pandemi COVID, tidak hanya yang sudah punya komorbid aja loh yang bisa kena dan akhirnya bisa tutup usia, tetapi ternyata yang muda-muda sehat-sehat juga bisa masih kena pandemi ini COVID ya teman-teman. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Terus kan pembunuh pertama nomor 1 di Indonesia ini kan jantung ya teman-teman. Jadi kita harus melatih jantung kita. Ya ini caranya olahraga. Bisa jalan kaki paling simpel ya, jogging, lari, atau kalau saya hobinya badminton ya badminton, kalau hobinya basket ya basket, seperti itu teman-teman. Jadi fokus aja, selipkan di dalam 1 minggu minimum 3 kali ya olahraga ya teman-teman ya, atau dikasih lah dalam seminggu itu minimum 6 jam untuk berolahraga. Kalau saya bagi setiap hari Sabtu dan Senin dibagi 2 teman-teman, seperti demikian. Jadi balik lagi, investasi yang paling cuan itu ternyata bukan saham, bukan deposito, bukan emas, bukan properti, tapi kesehatan teman-teman. Fokus sama kesehatan teman-teman di 2022 ini. Mulai bangun kebiasaan baik ya teman-teman. Oke, sukses buat hari kalian Senin ini. Produktif ya teman-teman, jangan sampai loyo. Oke, bye-bye, sukses, semangat. Kalau misalkan mau lihat rekaman ini bisa dilihat di IG Live, rekaman ini ya di feed IG Live saya atau di YouTube channel saya Surya Saputro. Oke, sampai jumpa. Saya Surya Saputro, pebisnis asuransi sejak 2010. Kalau mau tanya-tanya tentang asuransi silahkan klik link di biodata IG saya atau DM saya. Yuk, bye-bye, sukses buat kalian.